Go yard. I got so much motherfucking design online. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stupid cash right, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah pada sarapan belum nih? Sudah, Bu. Nah, bagus sekali ya anak-anak. Itu artinya kalian semua sudah siap belajar. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran proses belajar mengajar kita ya anak-anak. Nah, untuk memimpin doanya, Ibu minta tolong kepada Santi untuk memimpin teman-temannya ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Santi sudah memimpin teman-temannya berdoa. Sama-sama, Bu. Jadi tadi kita sudah berdoa. Agar anak-anak lebih bersemangat, Ibu ingin kita menyanyikan lagu nasional ya anak-anak. Anak-anak pada tahu lagu Garuda Pancasila kan? Ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nah, untuk Mira bisa memimpin teman-temannya di depan ya menyanyikan lagunya. Ya, silakan maju ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Jadi anak-anak, kita akan belajar yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat meraih cita-cita, dan pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak bisa lihat pada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, di situ ada artikel yang berjudul Sang Arsitek. Nah, anak-anak bisa baca terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu kalian membacanya selama 5 menit ya. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu ingin bertanya dulu ya. Kalau boleh tahu, cita-cita anak-anakku semua mau jadi apa? Oh, banyak sekali ya anak-anak. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi. Bagus sekali ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat di artikel itu bagaimana seorang arsitek yang bernama Bapak Frederick Silaban itu memperjuangkan cita-citanya yaitu menjadi seorang arsitek. Nah, di mana dia mengikuti yang namanya sayembara yang diselenggarakan oleh presiden pertama kita yaitu Bapak Soekarno. Nah, jadi anak-anak, Bapak Frederick Silaban ini berhasil membuat desain sebuah masjid yaitu yang bernama Masjid Istiqlal. Selain mendesain Masjid Istiqlal, beliau juga banyak sekali membangun gedung-gedung yang penting di Indonesia. Nah, salah satu di antaranya yang anak-anak baca di artikel ada sebuah gereja. Gereja apa itu anak-anak? Gereja katedral, Bu. Oh iya, betul sekali ya anak-anak. Nah, gereja katedral ini disandingkan dengan Masjid Istiqlal, yaitu di sebelahnya. Hingga kini, kedua gedung ini menjadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia. Jadi, anak-anak harus bisa meniru dan meneladani perjuangan beliau ya dalam menggapai cita-citanya. Nah, pada artikel tadi ada disinggung nih tentang toleransi. Karena rakyat Indonesia itu beragam ya. Di antaranya adalah keragaman agama. Nah, anak-anak tahu tidak ada berapa agama di Indonesia? Tahu, Bu. Berapa anak-anak? Ada 6, Bu.
Betul sekali anak-anak. Yang pertama ada agama Islam, kemudian Protestan, ada Konghucu, Katolik, Hindu, kemudian ada juga Buddha. Nah, setiap agama yang ada di Indonesia ini memiliki yang namanya hari besar keagamaan yang diperingati oleh setiap agama. Nah, untuk umat Islam, hari rayanya disebut dengan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan setelah umat Islam berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Nah, untuk umat Katolik dan Protestan memiliki hari raya yang disebut dengan Natal, di mana hari raya ini dirayakan untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kemudian ada hari raya umat Hindu yang disebut dengan Hari Raya Kuningan yang dilakukan pada saat melakukan pemujaan pada dewa. Kemudian ada hari raya umat Buddha atau Waisak yang dirayakan untuk memperingati 3 peristiwa penting yaitu kelahiran, kemudian penerangan agung, dan kematian Buddha Gautama. Kemudian ada hari raya umat Konghucu yaitu hari raya Imlek yang dilakukan untuk merayakan pergantian musim dari musim dingin ke musim semi. Selain memiliki hari besar keagamaan yang diperingati setiap tahunnya, setiap agama di Indonesia juga memiliki tempat ibadah untuk menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan. Yang pertama ada umat Islam yang melakukan ibadah dan kegiatan keagamaannya di masjid. Kemudian ada agama Protestan dan Katolik yang melakukan ibadah dan kegiatan keagamaannya di gereja. Kemudian ada umat Hindu yang melakukan kegiatan keagamaan dan ibadahnya di pura. Kemudian ada umat Buddha yang melakukan ibadah dan kegiatan keagamaannya di vihara. Kemudian yang terakhir ada umat Konghucu yang melakukan ibadah dan kegiatan ibadahnya pada tempat ibadah yang bernama kelenteng. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, di mana LKPD itu kalian mencari informasi tentang 2 rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia dan catatlah informasi tentang rumah ibadah tersebut. Ibu beri waktu anak-anak untuk mengerjakannya selama 5 menit ya. Baik, Bu. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu pilih salah satu untuk mempresentasikan hasil jawabannya ke depan ya. Ibu minta kepada Nita untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, saya mengambil tempat ibadah yaitu Masjid Baitus Salam Purwokerto. Tahun berdiri tahun 1910, tempat ibadahnya untuk umat Islam. Sejarah singkat, Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto dibangun ketika masyarakat Muslim Purwokerto diberi tanah wakaf oleh Raden Muhammad Tirjo. Kemudian masyarakat membangun masjid bernama Masjid Agung Purwokerto. Kegunaannya, selain beribadah, Masjid Baitus Salam juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti peringatan Hari Besar Agama. Kemudian untuk tempat ibadah yang kedua, saya mengambil Klenteng Hok Tek Bio Purwokerto. Tahun berdiri tahun 1831. Tempat ibadah umat Konghucu. Sejarah singkat, para pedagang yang beragama Konghucu sering berkumpul di rumah milik Hok Tong Jeng Sin. Mereka berinisiatif untuk mendirikan sebuah tempat ibadah sesuai agama yang mereka anut. Adapun kegunaannya, Klenteng Hok Tek Bio digunakan untuk ibadah 3 aliran yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Kesimpulannya,
Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Itu sebabnya kita sebagai warga Indonesia harus memiliki sikap saling toleransi antar umat beragama agar tidak terjadi perpecahan yang tidak diinginkan. Bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk temannya Nita. Betul sekali ya apa yang dibilang oleh Nita tadi, bahwa kita harus memiliki sikap saling toleransi antar sesama teman, antar sesama umat beragama. Untuk menambah pemahaman anak-anak mengenai materi keragaman agama di Indonesia, Ibu akan membagikan soal berupa games yang akan Ibu bagikan di grup WhatsApp-nya. Adapun untuk cara penggunaan gamesnya akan Ibu ajarkan terlebih dahulu ya. Jadi untuk masuk ke dalam gamesnya, anak-anak hanya perlu mengklik link yang Ibu bagikan. Nah, untuk cara permainannya, yang pertama anak-anak bisa klik mulai. Nah, kemudian anak-anak bisa baca soalnya. Hal yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia adalah, nah kita cari jawaban yang benar, sikap egois dan mau benar sendiri. Nah, jawaban itu salah anak-anak. Nah, kalau jawabannya salah, dia akan ada tanda silang seperti tadi. Nah, mari kita cari jawaban yang benar lagi. Saling menjaga toleransi adalah jawaban yang benar. Nah, begitu ya anak-anak. Anak-anak bisa menyeret pesawatnya menuju jawaban yang anak-anak anggap jawaban itu benar. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, ada berbagai keragaman agama di Indonesia, yaitu ada 6. Di antaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ada juga berbagai tempat ibadah setiap agama masing-masing, di mana Islam beribadah di masjid, kemudian Kristen dan Katolik beribadah di gereja, Buddha beribadah di vihara, Hindu beribadah di pura, dan Konghucu beribadah di kelenteng. Dan juga ada beberapa hari besar umat beragama, di mana agama Islam hari rayanya itu Hari Raya Idul Fitri, kemudian Katolik dan Kristen ada merayakan yang namanya Hari Raya Natal, kemudian umat Hindu merayakan yang namanya Hari Raya Kuningan dan Galungan, kemudian Konghucu merayakan Imlek, lalu Buddha merayakan Hari Raya Waisak. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu.